السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab mengenai perang Khandaq dan apa yang terjadi di dalamnya dan bencana yang menimpa kaum muslimin dan rahmat Allah yang membela mereka, memenangkan mereka, dan juga kisah para munafikin dan ucapan-ucapan mereka sampai kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dahsyatnya perang Khandaq dan musuh yang dari atas dari bawah dan betapa besarnya bencana dan musibah yang Allah timpakan, kemudian Allah kisahkan tentang munafikin. Tiba-tiba Allah berbicara masalah Rasulullah SAW dan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah SAW. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam teladan yang baik. Yang demikian karena li'alla yarghabu bi anfusihim an nafsih. Diingatkan tentang Rasulullah SAW agar mereka kaum muslimin jangan memilih yang lain. Yani jangan mencari sosok lain sebagai tokoh panutan. Jangan mencari sosok lain sebagai teladan. Wala an makanin huwa bihi, dan jangan cari tempat lain selain tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW di Madinah, maka jangan cari tempat lain kecuali Madinah. Karena sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Maka azakumullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan ada kecenderungan kepada sosok lain atau kecenderungan kepada tempat lain selain tempat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma dzakara al-mu'minina wa sidqahum wa tasdiquhum bima wa'adallahu minal bala yaqtabiruhum bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya tentang kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Bagaimana kejujuran mereka
dan bagaimana pula pembenaran mereka. Sidqahum wa tasdiqahum. Sidqahum, kejujuran mereka. Artinya mereka kalau berbicara jujur, konsekuen. Ketika mereka menyatakan kami beriman, benar-benar beriman. Ketika mereka menyatakan dengan syahadah dan mereka bersumpah untuk membela Allah dan Rasulnya, mereka membuktikan ucapannya. Ini sidqahum. Wa tasdiqahum, sedangkan tasdiq pembenaran. Dikabarkan pula bagaimana kaum mukminin membenarkan semua berita dari Allah dalam Al-Quran dan membenarkan semua ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya membenarkan berita dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa janji-janji kepada mereka. Tasdiqahum bima wa'adahumullahu minal bala yaktabiruhum, di mana mereka membenarkan semua janji-janji Allah, akan ada ujian-ujian yang menguji mereka. Allah katakan, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh." Lihat kata mukminin. Allah kisahkan ucapannya. Walamma ra'al mu'minun, ketika orang-orang beriman melihat al-ahzab, ketika mereka melihat pasukan Ahzab, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini adalah apa yang Allah janjikan dan apa yang Rasulullah SAW janjikan. yakni janji Allah dan Rasulnya bahwa kalian pasti akan diuji. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Dan juga ayat Allah SWT yang semakna dengan itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian berat sebagaimana yang pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu? Hingga berkata Rasul dan yang bersamanya, mata nasrullah. Apa ujian beratnya? Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ditimpa kejelekan, ditimpa kerugian, ditimpa ketakutan, ditimpa kegoncangan. Hingga Rasul dan yang bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ayat-ayat seperti ini menggambarkan kepada para sahabat bahwa kalian akan diuji dengan ujian berat. Maka mereka beriman. Ini namanya tasdiq. Mereka percaya. Sehingga ketika datang pasukan Ahzab, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini adalah apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kita akan menghadapi ujian berat. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan sungguh sangat benar ucapan Allah dan Rasulnya. Wa ma zaduhum illa imanan wa taslima. Tidak menambah mereka kecuali keimanan dan taslim. Taslim adalah tunduk, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah mereka kecuali ketundukan, tidak menambah mereka kecuali imanan. Lihat ikhwan fillah azakumullah, munafik melihat pasukan Ahzab takut, lari. Bahkan bukan lari dari tempat berbahaya tersebut, bukan, tapi lari dari agama. Wah, kalau begini gak usah Islam-Islaman. Langsung mereka melepaskannya dan kemudian lari kepada Yahudi. Adapun kaum mukminin, orang yang beriman, Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka jujur mengatakan kami beriman. Ay sabara alal bala, yakni mereka sabar terhadap bencana. Tasliman, yang mana tadi? Tunduk, apa maknanya? Maknanya sabran alal bala. Fama zaduhum illa imanan wa taslima. Ay imanan wa sabran. Bertambah keimanannya dan bertambah kesabarannya menghadapi bala bencana dan ujian-ujian. Tasliman lil qada'i wa tasdiqan lil haq. Yani tunduk kepada takdir yang Allah takdirkan. Menerima apa yang Allah putuskan. Wa tasdiqan lil haq, dan membenarkan kebenaran.
Lima kana Allah Ta'ala wa'adahum wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu membenarkan kebenaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijanjikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Allah katakan pada ayat berikutnya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Kata Allah selanjutnya, dan di antara orang yang beriman ada rijalun sadaqu ma'ahadullah. Di antara mereka orang yang beriman ada orang-orang yang jujur dalam janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang sudah menyelesaikan urusannya. Apa itu menyelesaikan urusannya? Terbunuh syahid. Itu qada nahbahu. Ay farigha min amalihi, yakni sudah selesai amalannya. Wa raja'a ila rabbih, dan sudah kembali kepada Rabbnya. Kama nustushhida yauma badrin wa yauma uhud, sebagaimana mereka-mereka yang sudah syahid terbunuh dalam perang Uhud dan perang Badr. Maka mereka itu kata Allah, minhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang sudah menyelesaikan urusannya, sudah menyelesaikan tugasnya di dunia, sudah mengamalkan amalan-amalannya dan sudah berakhir, yaitu dengan syahid. Sudah membuktikan ucapan-ucapannya. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu kematiannya. Ay ma wa'adallahu bihi min nasrihi wasyahadah ala ma madha alaihi ashabu. Yani menunggu apa yang Allah janjikan. Sedangkan yang Allah janjikan imma kemenangan wa imma terbunuh syahid. Apakah yang mereka tunggu kalau bukan ihdal husnayain? Ihda al-husnayain, salah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau syahid. Yani wa minhum man yantaziru nasrallah wa yantazir asy-syahadah. Mereka ada yang sudah menunaikannya dan diantaranya yang masih menunggu, ada yang masih menunggu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan menunggu syahadah. Ala ma madha alaihi ashabuh, menunggu apa yang sudah menimpa sahabat-sahabat yang lain sebelumnya. Yani menunggu kematian. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa ma baddalu tabdila, dan tidak mungkin akan berubah sunnatullah. Ay ma syakku wa ma taraddadu fi dinihim wa ma istabdalu bihi ghairahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang merupakan sunnatullah, apa yang merupakan hukum-hukum Allah. Ini apa yang mereka ragukan, masyakku. Wa ma taraddadu, apa yang mereka masih ragu-ragu dalam agama mereka. Wa ma istabdalu bihi ghairahu, dan apa yang mereka ingin diganti. Ini mereka sebagian orang-orang yang imannya sangat lemahnya, bahkan masih memiliki sifat nifaq. Mereka meminta untuk dirubah. Mestinya jangan begini. Aturannya harusnya jangan begitu. Yani yastabdilun, menginginkan selain hukum-hukum Allah. Menginginkan selain apa yang sudah diputuskan oleh Allah SWT. Kata Allah, wa ma baddalu tabdila, tidak mungkin akan dirubah. Ini sudah hukum Allah. Terima. Hukum Allah fil kaun dan hukum Allah fil syara'. Hukum Allah fil syara' adalah keputusan-keputusan hukum halal, haram, aturan jihad, semuanya itu hukum Allah dalam syariat. Sedangkan hukum Allah fil kaun, itulah yang dikatakan sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah, tidak mungkin kamu akan dapat sunnatullah berubah. Sunnatullah itu adalah sudah suatu yang digariskan Allah di alam semesta ini. Bahwa kebaikan mesti akan menang. Bahwa agama Allah pasti akan jaya. Sedangkan kekafiran, kesyirikan mesti akan kalah, mesti akan runtuh. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Akan datang kebenaran dan pasti akan sirna kebatilan. Ini sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila.
engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Maka khonudin a'azakumullah, apa yang mereka ragu-ragu, apa yang mereka ingin merubahnya, ingin menggantinya, kata Allah, Allah tidak akan merubahnya. Liyajziyallahu sadiqina bisidqihim, agar Allah membalas orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka. Wa yu'adzibal munafiqin, dan Allah akan mengadab, menyiksa orang-orang munafiqin. Insya'a, kalau Allah kehendaki. Aw yatuba alaihim, atau Allah ampuni mereka. Allah terima taubatnya. Karena munafiqin sebagian masih memiliki iman. Innallaha kana ghafurar rahima. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang kafir dengan kemurkaan mereka atau dengan kejengkelan mereka. Siapa yang dimaksud? Quraisy dan Ghatafan. Lam yanalu khaira, mereka tidak akan mendapatkan kebaikan. Wa kafallahu almu'minina alqital, dan Allah mencukupkan bagi kaum mukminin peperangan. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat dan Maha mulia. Wa anzala alladziina dhaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan pada orang-orang yang dhaharuhum min ahlil kitab, yakni Bani Quraidah, min sayasihim. Sayasi adalah al-husun, benteng-benteng mereka, wal atam, tembok-tembok mereka, allati kanu fiha, yang mereka berada di dalamnya, benteng-benteng mereka dan tembok-tembok mereka. Kata Allah, Allah turunkan kepada mereka. Dhaharuhum min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, dan Allah timpakan kepada mereka rasa takut. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Sebagian kalian bunuh dan sebagian kalian tawan. Siapa yang dibunuh dan siapa yang ditawan? Yang dibunuh laki-laki dewasa. Sedangkan taksiruna fariqan, dan sebagian lagi kalian tawan sebagai asir, sebagai tawanan perang. Siapa mereka? Para wanita dan anak-anak yang belum tumbuh bulu kemaluannya. Ay qutilar rijal wa sabad darari wan nisa, yakni dibunuhnya para laki-laki dewasa dan ditawannya sebagai tawanan perang, darari wan nisa, anak-anak dan para wanita. Wa awrathakum ardan wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum, kemudian Allah wariskan tanah mereka, rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka untuk kalian. Wa ardan lam tata'uha, dan Allah janjikan pula tanah yang kalian belum injak. Ini kabar gembira. Akan ada lagi nanti pemberian-pemberian Allah untuk kaum muslimin. Ardan lam tata'uha, kaki-kaki kalian belum menginjaknya. Yakni Khaybar. Negeri Khaybar akan diberikan pula oleh kepada kalian, kata Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha kuasa. Falamman qada sya'n Bani Quraidah infajara bi Sa'ad ibn Mu'adz jurhuhu famata minhu syahidan. Demikian yang dibawakan ayat-ayat dalam surat Al-Ahzab tentang perang Khandaq. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, falamman qada sya'nu Bani Quraidah, selesai urusan Bani Quraidah, infajara bi Sa'ad ibn Mu'adz jurhuhu, pecahlah lukanya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Famata minhu syahidan, maka meninggallah beliau dengan syahid. Ini yang dibacakan kemarin dengan detail bahwasanya saat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada yang paling aku sukai melainkan memerangi musyrikin yang mengusir Rasulullah SAW. Enggak ada yang lebih aku sukai daripada memerangi musyrikin Quraisy yang mengusir Nabi. Ya Allah, kalau memang masih ada peperangan dengan mereka, sisakan hidupku untuk memerangi mereka lagi. Tapi kalau sudah tidak ada peperangan dengan mereka lagi, ya Allah matikan saja. Maka tiba-tiba memancarlah
darah dalam lukanya, pecah, dan kemudian mengalir darahnya sampai keluar dari kemah Rufaidah. Sampai dilihat darahnya oleh orang-orang di masjid. Ya ahlal khaymah, wahai penduduk khaymah atau orang-orang yang ada di kemah, darah apa ini? Apa yang terjadi di dalam sana? Ternyata dikhabarkan Sa'ad ibn Mu'adz pecah lukanya dan kemudian meninggal radhiyallahu taala anhu. Anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri, beliau berkata, kana Sa'adun rajulan badinan. Sa'ad adalah seorang yang badinan. Jadi kata badan, yang memiliki badan besar. Falamma hamalahun nas, ketika dibawa jenazahnya oleh manusia, wajadu lahu khiffatan, ternyata didapati sangat ringan, enteng, padahal badannya besar, tinggi besar. Faqala rijalun minal munafiqin, maka berkata orang-orang munafik, wallahi in kana labadinan wa ma hamalna min janazatin akhaffa minhu. Sungguh demi Allah, ini orang besar, tetapi tidak ada jenazah yang kita pikul yang lebih enteng dari jenazah ini. Dengan nada yang melecehkan. Dengan nada yang melecehkan. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian terdengar beritanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, innalahu hamalatan ghairakum. Sesungguhnya ada pembawa-pembawa lain selain kalian. Waladhi nafsi biyadih, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Laqad istabsyaral malaikatu biruhi Sa'ad. Sungguh demi Allah, malaikat bergembira dengan datangnya roh Sa'ad. Sehingga mereka memiksa dan mereka menyambutnya dan menerima Sa'ad. Wahtazzalahul arsh, bahkan bergoncang arsh karena meninggalnya Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Demikian ikhwan fillah azakumullah sebagai tambahan dan pengulangan atas apa yang sudah disampaikan kemarin. Wa qutila minal musyrikin salasatu nafar. Dalam perang dahsyat ini yang terbunuh dari pihak kaum muslimin sedikit, dari pihak musyrikin juga sedikit. Di antaranya yang terbunuh dari kalangan musyrikin 3 orang saja. Yang pertama Munabbih ibn Utsman ibn Ubaid, yang terkena anak panah yang dilemparkan oleh kaum muslimin, terluka dan meninggal di Mekah. Meninggalnya di Mekah setelah pulang. Wa min Bani Makhzum ibni Yaqdhah, dan dari kalangan Bani Makhzum ibni Yaqdhah adalah Naufal ibni Abdullah ibn Mughirah. Dia terbunuh ketika ingin melompati parit tetapi tidak berhasil. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'ahum jasadahu. Musyrikin meminta untuk dijual jasadnya. Kami akan beli jasadnya Naufal ibn Abdullah ibn Mughirah. Ini ingin dibeli jasadnya, ingin dikubur di sana. Atau khawatir kalau jasadnya akan dicacati oleh kaum muslimin. Karena mereka merasa berbuat salah ketika di perang Uhud. Mereka mencacati jasad-jasad kaum muslimin. Ada yang dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Maka mereka menyatakan kami akan membeli jasad Naufal ibn Abdullah ibn Mughirah. Wa kana ikhtahamal Khandaq. Dan waktu itu Naufal terbunuhnya ketika ingin melompati Khandaq. Fatawarrata fihi faqutila. Ternyata dia tidak berhasil dan dia terjatuh dan terbunuh. Faghalabal muslimuna ala jasadihi. Maka jasadnya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin tetapi tidak dihargai. Kalau dijual itu berarti masih berharga. Jasad tidak berharga, jasadnya musyrikin. Apalagi bangkai, maksud saya. Bangkai tidak berharga, apalagi bangkai kaum muslimin. Dan dilarang menjual bangkai. Rasulullah SAW tidak boleh menjual bangkai. Maka walaupun kaum muslimin yang mendapatkan jasadnya dan musyrikin ingin membelinya, maka Rasulullah SAW menjawab, la hajata lana fi jasadih wala bitamanih. Kita enggak membutuhkan jasad orang ini, tetapi kita juga tidak butuh harganya. Fakhalla bainahu wa bainahum. Dibiarkan jasadnya dalam keadaan
di parit. Ini jasadnya musyrikin. Tidak dijual oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak pula dimanfaatkan, tidak pula diapa-apakan, dibiarkan. Kita tidak membutuhkan jasadnya, tidak membutuhkan pula harganya. Wa min Bani Amir ibn Lu'ay. Dan yang ketiga adalah dari suku Bani Amir ibn Lu'ay yang bernama Amr ibn Abdi Wuddin. Masih ingat Amr ibn Abi Wudd? Siapa yang membunuhnya? Ali ibn Abi Thalib. Ketika dia menantang mubarazah dengan sombongnya, sebaiknya jangan engkau, wahai Ali, yang lain saja. Kenapa? Aku enggak ingin membunuhmu. Emang yakin menang? Enggak ingin membunuhmu. Maka Ali menjawab, justru saya sangat ingin untuk membunuhmu. Maka geramlah dia, turun dari kudanya, langsung ditebas leher kudanya. Artinya dia tidak akan balik selama-lamanya. Yang demikian dikatakan mumitah. Mumitah itu mati-matian. Perang, tanding, sampai mati. Sehingga tidak berharap pulang lagi. Ini Ibn Abi Wudd atau Amr Ibn Abi Wudd. Yang ketiga dari yang terbunuh dari musyrikin Quraisy. Yang pertama tadi Munabbih Ibn Uthman. Yang kedua Naufal Ibn Abdullah Ibn Mughirah. Dan yang ketiga adalah Amr Ibn Abi Wudd. Wastujhida yawma Bani Quraidah minal muslimin Khalad Ibn Suwaid. Sedangkan yang istushhida, yang terbunuh dalam perang Bani Quraidah dari kalangan muslimin adalah Khalad Ibn Suwaid. Bagaimana meninggalnya? Dilempar oleh raha, oleh penggilingan, atau dilempar dengan penggilingan oleh siapa? Oleh seorang wanita dari Bani Quraidah. Tarahat alaihi raha fashaddaqathu syadkhan syadida, sehingga menimpa kepalanya dan betul-betul pecah dan dahsyat. Sampai-sampai katanya za'amu anna Rasulullah SAW berkata, inna lahu ajra syahidain. Dia mendapatkan 2 syahid. Nilainya seperti 2 orang syahid. Karena sangat beratnya yang ditimpa dia, yaitu tertimpa besi di kepalanya sampai pecah. Wa mata Abu Sinan ibn Mihsan ibn Jursan. Yang kedua, Abu Sinan ibn Mihsan ibn Hursan radhiyallahu taala anhu. Setelah yang pertama tadi adalah Khalad ibn Suwaid radhiyallahu taala anhu, yang kedua adalah Abu Sinan ibn Mihsan ibn Hursan. Wa Rasulullah SAW muhasiru Bani Quraidah, ketika Allah SAW mengepung Bani Quraidah. Fadufina fi maqbarati Bani Quraidah, maka dikuburkan beliau di perkuburan Bani Quraidah. Walamman sarafa ahlul khandaq 'anil khandaq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma balaghani lan taghzuwakum quraisyun ba'da 'amikum hadha walakinnakum taghzunahum. Ketika pulang dari Khandaq, Rasulullah SAW bersabda, lan taghzuwa quraisyun ba'da 'amikum hadha. Sungguh Quraisy tidak akan memerangi kalian lagi setelah tahun ini. Quraisy enggak akan memerangi kalian lagi selama-lamanya setelah tahun ini. Tetapi kalian yang akan memerangi mereka. Ini juga termasuk alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kenabian. Karena itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alimul ghaibi, yang maha mengetahui yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi, Allah yang alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Dan para rasul yang diberitahu, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kata Allah, dialah Allah yang alimul ghaib, dan tidak pernah menampakkan yang gaib-gaib ini kepada siapapun kecuali kepada sebagian rasul-rasulnya yang diridhoi. Maka kalau ada yang tahu akan terjadi begini, akan terjadi begitu, maka dia berarti mendapatkan wahyu.
dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain Rasul, selain Nabi, tidak ada yang mendapatkan wahyu dan tidak ada yang mengetahui yang gaib dan tidak ada yang diberitahu yang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala abada. Kalau ada yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, berarti dia adalah orang-orang yang kadzab, pendusta, mengaku-ngaku sebagai alimul ghaib atau mengaku sebagai nabi mendapatkan wahyu. Kalau yang mengaku saya memang sama dengan Allah alimul ghaib, itu hampir enggak ada. Iya kan? Hampir enggak ada yang menyatakan saya tahu yang gaib karena saya adalah Tuhan kalian. Itu hampir enggak ada. Tapi yang terbanyak saya tahu yang gaib. Tentunya bukan dari saya sendiri. Saya mendapatkan wisik dari Allah Subhanahu wa taala. Wisik itu bisikan. Saya mendapatkan wangsit dari Allah Subhanahu wa taala. Mau namanya wangsit atau wisik atau wahyu, tetap saja berarti kamu mengaku nabi. Berarti mengaku nabi karena Allah menyatakan fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasulin. Allah lah yang alimul ghaib dan tidak pernah menunjukkannya kecuali kepada rasulin. Man irtada bir rasulin, kecuali kepada orang yang diridhoinya dari rasul. Maka mereka dukun-dukun adalah kadzabun asyir, pendusta lagi jahat. Qala, dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalian nanti akan memerangi mereka. Mereka tidak akan memerangi kalian lagi, tapi kalian akan memerangi mereka. Kapan kaum muslimin memerangi Quraisy? Pada Fathu Mekah. Rasulullah SAW perintahkan seluruh kaum muslimin, bahkan yang di Badiah, yang terpisah, terpencil di gunung-gunung, di padang pasir, semua suruh berangkat semuanya. Setiap orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk berangkat. Sehingga jumlahnya sangat besar waktu itu. Maka terjadilah Fathu Makkah. Falam taghzuhum Quraisyun ba'da dzalik. Maka benarlah Quraisy tidak lagi memerangi kaum muslimin setelah itu. Wa kana huwa alladhi yaghzuha. Tetapi justru beliaulah Rasulullah dan kaum muslimin yang memerangi mereka. Hatta fatahallahu alaihi Makkah. Sampai terbukanya kota Mekah. Intah. Kita masuk kepada Ghazwat Bani Lihyan. Waktunya tinggal sedikit. Labas. Kisahnya juga sedikit. Tsumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinah al-Hijjah wal Muharram wa Safaran wa syahri Rabi'. Maka Rasulullah SAW setelah itu tinggal di Madinah pada bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, dan 2 bulan Rabi'. 2 bulan Rabi'. Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Atau ada yang menyebutnya Rabiul Awal dan Rabi' As-Sani. Wa kharaja fi Jumadil Ula. Keluar pada Jumadil Ula. Ala ra'si 6 ashhur min fath Quraidah. Yang berarti 6 bulan setelah dibukanya benteng Quraidah. Ila Bani Lihyan. Berangkat Rasulullah SAW ke Bani Lihyan. Yatlubu bi ashabir Raji' untuk membalas atau untuk menuntut mereka tentang pembantaian mereka terhadap kaum muslimin di Raji'. Masih ingat ashabur Raji'? Nah, dikhianati mereka para sahabat dan dibantai, dibunuh dan dijual. Di antara Khubayb ibn Adi wa ashabihi. Wa adhara annahu yurid Asyam liyusiba minal qawmi ghirratan. Tetapi Rasulullah SAW adhara itu menggambarkan atau menampakkan annahu yuridu Syam, menampakkan kalau Nabi menginginkan negeri Syam. Untuk apa? Liyusiba minal qawmi ghirratan, agar tertimpa kaum tersebut al-ghirrah. Apa kemarin ghirrah? Saya masih ingat. Ghirrah. Ghirrah adalah memerangi dengan mendadak tanpa diketahui sebelumnya. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW idza aghar qauman warra bi ghairiha. Rasulullah SAW idza agharra qauman, kalau ingin memerangi dengan ghirrah, ingin memerangi dengan mendadak tanpa diketahui, maka Rasulullah SAW membuat tauriyah. Warra bi ghairiha. Warra bi ghairiha adalah membuat tauriyah seakan-akan
ingin ke tempat lain. Banu Lihyan di sebelah sana, berangkatnya ke sana. Ke arah lain. Ke arah Syam. Sehingga kaum muslimin mengira ke Syam. Bahkan pasukannya pun mengira ke Syam. Sampai begitu sudah sampai berjauh, berputar. Ke arah Banu Lihyan. Ini adalah sunnah dari strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza aghara qauman warra bighairiha. Dan itu dalam sahih Imam Bukhari atau Muslim. Kali ini Rasulullah SAW tauriyahnya adalah menggambarkan seakan-akan ke Syam. Fa kharaja minal Madinah, maka keluarlah dari Madinah. Fasalaka ala ghurab jabalin binahiyatil Madinah ala tariqihi ila Syam. Maka berangkatlah menelusuri jalan baratnya gunung di sisi Madinah. Ala tariqihi ila Syam. yakni melalui jalan yang biasa dilalui orang-orang menuju Syam. Thumma ala Makhil, kemudian melewati daerah Makhil. Thumma ala Batra, kemudian melewati daerah Batra. Thumma safaqa datal yasar, kemudian belok ke arah kiri atau mengarah ke kiri. Fa kharaja ala thumma ala Sukhairat al-Yaman. Di sini ada yang tidak tertulis. Nah, salah satu lembah, salah satu wadi di dekat Madinah, namanya Bin. Datal yasar fa kharaja ala Binin. Beliau berbelok ke arah kiri sampai keluar ke daerah atau ke lembah Bin. Kemudian menuju Sukhairatil Yaman. Tsumma istaqama bihi, kemudian tinggal di sana. Istaqama bihi at-tariq 'ala al-mahajjah, dan kemudian berjalan ke arah lurus melewati Mahajjah dari jalan menuju Mekah. Fa'aghadal sayr sari'an hatta nazala 'ala Ghuran. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dengan cepat menuruni bukit sampai ke daerah Ghuran. Wahia manazil Bani Lihyan. Daerah Ghuran itu adalah rumah-rumahnya suku Bani Lihyan. Jadi ketika arah Mekah tinggal di sana. Kemudian turun dari bukit dengan cepat menuju perumahannya Banu Lihyan di daerah Ghuran. Ghuran adalah wadi. Ghuran itu adalah lembah. Baina Amaj wa Usfan. Lembah di antara Amaj dan Usfan. Ila baladin yuqalu lahu Sayah. Sampai ke daerah yang disebut dengan nama Sayah. Fawajadahum qad hadiru wa tamanna'u fi ru'usil jibal. Ternyata ketika sampai di sana mereka sudah mengetahuinya. Mereka sudah melarikan diri ke puncak-puncak bukit. Rumahnya, negerinya, kampungnya ditinggal oleh mereka. Falamma nazalaha Rasulullah SAW wa akhta'a min ghirratihim ma arada. Qala law anna habatna Usfan la ra'a ahlu Makkah anna qad ji'na Makkah. Fa kharaja fi mi'atay rakib min ashabihi hatta nazala Usfan. ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغ قراع الغميم ثم كر وراح رسول الله SAW قافلا. Maka sampai Rasulullah SAW di sana dalam keadaan tidak terjadi peperangan, tetapi mendapatkan semua apa yang mereka tinggalkan di kampungnya. Qala, dikatakan, lamma nazalah Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW tinggal atau turun di tempat tersebut, wa akhta'a min ghirratihim, dan tidak berhasil menyerang mereka secara mendadak, tidak berhasil apa yang mereka inginkan, yang Rasulullah SAW inginkan. Qala, Rasulullah berkata, lau anna habatna Usfan, kalau kita singgah turun ke daerah Usfan, la ra'a ahlu Makkah anna qad ji'na Makkah, niscaya mereka akan lihat kita dan mereka akan tahu kalau kita singgah di Mekah atau kita turun ke Mekah.
Fa kharaja fi mi'atay raqib, maka turunlah mereka dengan membawa 200 penunggang kuda dari sahabat-sahabatnya sampai di Usfan. Supaya mereka tahu. Jadi bukan takut diketahui, tapi supaya mereka tahu kalau kita dalam keadaan masih gagah perkasa, masih dalam keadaan tidak kecil dengan kejadian Khandaq sama sekali. Yani mentalnya masih besar. Ini khulunina azakumullah yang dikatakan perang urat syaraf atau dengan istilah bahasa Arabnya idharul quwwah. Idharul quwwah. Itu beda dengan kesombongan. Idharul quwwah adalah kepada musyrikin. Adapun kesombongan adalah satu orang kepada orang lain, ingin dipuji, ingin dianggap besar dan seterusnya. Kalau ini bukan. Tetapi untuk mengalahkan mental musuh. Idhar al-quwwah, menampakkan kekuatan. Setelah itu, karra. Karra itu pulang. Balik. Dan dalam perang itu ada karwafar. Nah, mikarin, mifarrin. Apa mikarin, mifarrin? Maju, mundur. Dan perang itu seperti itu. Kadang maju, kadang mundur, kadang bergeser. Mikarin, mifarrin. Nah, waraha Rasulullah SAW qafilan. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW di sore hari itu kembali pulang ke Madinah. Fakana Jabir bin Abdullah yaqul, maka Jabir bin Abdullah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul hina wajjaha raji'an. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika kembali pulang, aibuna taibuna insyaallah li rabbina hamidun. Aibuna taibun insyaallah li rabbina hamidun. Kita pulang, kita bertaubat insyaallah untuk Rabb kita memuji. A'udzu billahi min wa'ta'is safar. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan safar. Wa ka'abatil manzar wa su'ul munqalab. Wa su'ul manzar fil ahli wal mal. Nah, yakni doa safar. Dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan kalimat-kalimatnya lebih lengkap dan lebih sahih riwayatnya. Aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. A'udzu billahi min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'ul munqalab fil ahli wal mali wal walad. Nah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.